Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ines Amelia Latifah dengan NIM 0222099. Saya Muhammad Saldi Nur Syahid dengan NIM 0222100. Saya Wildan Sueb dengan NIM 0222101. Kami dari kelompok 8 senang sekali bisa berbagi presentasi kami tentang subjek pajak dan objek pajak. Yang pertama definisi, yang kedua subjek pajak, dan yang ketiga subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Keempat, kewajiban pajak subjektif. Kelima, tidak termasuk subjek pajak. Keenam, objek pajak penghasilan. Ketujuh, pengecualian worldwide income. Kedelapan, penghasilan dikenai pajak bersifat final. Dan yang terakhir, bukan objek pajak penghasilan. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengertian penghasilan. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. Tetapi, pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari hukum pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Selanjutnya, subjek pajak. Subjek pajak itu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, ada orang pribadi. Subjek pajak dalam negerinya bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Untuk subjek luar negerinya bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Selanjutnya, untuk badan, subjek dalam negeri didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Untuk subjek luar negeri tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, sumber penghasilan. Sumber penghasilan subjek dalam negeri dari Indonesia ditambah luar Indonesia atau azas domisili. Untuk subjek luar negerinya dari Indonesia saja, sumber azas atau azas sumber. Selanjutnya, ada penghasilan yang dikenakan pajak. Subjek dalam negerinya penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan, ataupun penghasilan neto diperbolehkan dengan mengalihkan persentase penghitungan neto yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak. Contoh, pembayaran honor pembukuan keperusahaan audit di Indonesia sebesar 10 juta. Jadi penghasilan yang dikenakan pajak adalah 50% dikali 10 juta sama dengan 5 juta rupiah. Untuk subjek luar negerinya, penghasilan dibayarkan kepada perusahaan di luar negeri. Contoh, pembayaran honor audit kepada perusahaan akuntan di Singapura ekuivalen dengan 10 juta
Jadi penghasilan yang dikenakan pajak adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya, tarif pajak subjek dalam negeri. Tarif pajak umum yaitu tarif pasal 17 UU nomor 7 tahun 2021 atau tarif khusus. Seperti contoh di atas, tarif pajak yang berlaku adalah 5%. Maka jumlah pajak yang dipotong adalah 5% dikali 5 juta sama dengan Rp250.000. Untuk subjek pajak luar negeri, tarif pajak sesuai PPh pasal 26 yaitu 20% kecuali ada perjanjian P3B. Selanjutnya, SPT masa. Untuk subjek dalam negeri wajib menyampaikan SPT masa. Untuk subjek luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT masa. Selanjutnya, dan yang terakhir SPT tahunan. Untuk dalam negeri, subjek dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan, dan untuk subjek luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif mengandung arti bahwa seseorang, sesuatu, atau badan sudah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan dilihat dari sudut subjeknya. Nah, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif ini sebagai berikut. Pertama, untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri, dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, ada untuk subjek pajak badan dalam negeri, dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, untuk subjek pajak luar negeri berupa BUT atau Badan Usaha Tetap, dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap. Yang keempat yaitu untuk subjek pajak luar negeri non-BUT. Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Yang terakhir yaitu untuk warisan yang belum dibagi, dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan berakhir pada saat warisan telah selesai dibagikan. Jangka waktu pengenaan pajak penghasilan ini dinamakan tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tahun pajak ini pada umumnya adalah tahun takwim, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya yaitu tidak termasuk subjek pajak. Tidak termasuk subjek pajak ini ada 4. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis pada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan seperti hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha. Dan yang terakhir yaitu penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Baik, untuk selanjutnya pengecualian worldwide income. Dikecualikan dari pengenaan worldwide income bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: pertama, memiliki keahlian tertentu, dan kedua, berlaku selama 4 tahun. Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya ada penghasilan dikenai pajak bersifat final. Pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Untuk yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan untuk selanjutnya ada bukan objek pajak penghasilan. Pertama ada bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat serta sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama lainnya yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Kemudian yang kedua ada warisan. Dan yang ketiga harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan dalam topik kali ini bahwa subjek pajak adalah entitas yang dikenakan kewajiban pajak seperti orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, subjek pajak dan objek pajak adalah konsep fundamental dalam sistem perpajakan. Keduanya saling berkaitan dan menjadi dasar dalam perhitungan pengenaan pajak. Subjek pajak tidak bisa lepas dari objek pajak dan sebaliknya. Setiap subjek pajak memiliki objek pajak yang menjadi dasar perhitungan pajaknya.
Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami tentang subjek pajak dan objek pajak. Sebagai tim, kami merasa terhormat bisa berbagi pengetahuan dan wawasan kami. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menginspirasi. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.